123 Yahdharu minan namimati, hati-hatilah terhadap adu domba. Ruya anna rajulan ra'a ghulaman yuba'u wa laysa bihi aibun illa annahu namamun faqat. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang melihat seorang hamba sahaya dijual. Hamba saya itu tidak memiliki kekurangan, hanya saja ia suka mengadu domba. Fastakhafa bil aibi washtarahu. Ia menganggap kekurangan hamba saya itu sebagai sesuatu yang ringan, maka ia membeli. Famakatha indahu ayyaman, maka dia membelinya. Thumma qala li zawjati sayyidihi, kemudian dia berkata kepada hamba saya itu berada dengannya beberapa hari. Kemudian ia berkata kepada istri tuannya, inna sayyidi yuridu an yatazawwaja 'alayka wa qala innahu la yuhibbuka fa in aradta an yu'tifa 'alayka wa yatruka ma 'azama 'alayhi. Tuanku ingin menikah lagi, ia tidak mencintaimu. Jika engkau mau agar ia bersikap lembut kepadamu dan meninggalkan niatnya ketika ia tidur, فإذا نام خذي الموسي واحلقي شعرات من تحت لحيته وتركي الشعرات معك. فقالت في نفسها نعم. Maka ketika ia tidur, maka ambillah pisau silat, maka kemudian cukurlah beberapa helai jenggotnya lalu simpannya. Istri tuannya itu lalu melaksanakannya. وعزمت على ذلك إذا نام زوجها ثم جاء زوجها وقال له إن سيدتي زوجتك قد اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك وتريد أن تتخلص منك. Ia telah bertekad untuk melakukannya ketika suaminya tidur. Kemudian hamba saya itu datang kepada tuannya seraya berkata, sesungguhnya istri tuanku telah berselingkuh, ia ingin melepas diri darimu. Wahai tuanku, ia akan menyembelihmu malam ini. وقد عزمت على ذبحك الليلة وإن لم تصدقني فتظاهر بالنوم الليلة وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به. Jika engkau tidak percaya, maka engkau berpura-pura tidur, kemudian perhatikan bagaimana ia datang kepadamu, di tangannya ada sesuatu yang ia gunakan untuk menyembelihmu. وصدقه سيده فلما جاء الليل جاءت المرأة بالموصي. Tuannya percaya ketika malam tiba, istrinya datang membawa pisau untuk mencukur jenggotnya. Litahliq asy-sya'rati min tahta layati war-rajulu yatadhaharu bin-naumi. Tuannya itu berpura-pura sedang tidur, ya. Faqala fi nafsi, ia berkata dalam hati, wallahu laqad sadaqal ghulam, demi Allah telah benar orang pemuda itu. Falamma wada'at al-musi wa ahwata ila halaqi qama wa akhadha al-musi minha wa dhabahaha bihi. Ketika pisau itu telah diletakkan di lehernya, ia bangun dan mengambil pisau itu, kemudian ia menyembelih istrinya dengan pisau itu. Faja'a ahluha fawajaduha maqtulatun faqataluhu fawaqa'a al-qitalu bainal fariqaini bi syu'umi dzalikal 'abdu wan namam. Maka keluarga istrinya pun datang, mereka dapati saudari perempuannya mereka telah meninggal dunia, lalu mereka membunuhnya. Terjadi peperangan antara dua kelompok disebabkan kejahatan hamba sahaya yang gemar mengadu domba tersebut, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatu namam, tidak akan masuk domba orang yang suka mengadu domba. Muttafaq alaihi, Bukhari dalam kitab Adab dan Al-Muslim dalam kitab Al-Iman. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah melewati dua kubur. Beliau berkata sebagaimana disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Faqala kama fi sahihaini innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduhuma. Mereka berdua diazab bukan karena dosa besar, akan tetapi itu sesuatu yang besar. Salah seorang di antara mereka gemar mengadu domba. Fakana yamshi bin namimati wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlihi. Adapun yang lain adalah tidak menutupi dirinya ketika buang air kecil. Muttafaq alaih, Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab At-Taharah. Fahdhur ya akhi, wahai saudaraku, berhati-hatilah minas sa'i bainan nasi wan namimatu. Janganlah melakukan adu domba, karena sesungguhnya adu domba itu adalah salah satu penyebab azab kubur.
فإن النميمة من أسباب عذاب القبر ومن أسباب حرمان العبد من دخول الجنة, dan menyebabkan seseorang itu diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Min khailis syaitan, di antara tipu daya setan. Qala Ibnu al-Jauzi, berkata Ibnu al-Jauzi, wa balaghna anna rajulan jaa ila Abi Hanifah fashaka lahu annahu dufina malan fi mawdi'i wa la yadhkuru al-mawdi'u. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki datang kepada Imam Abu Hanifah, ia mengadukan bahwa ia telah menanam harta di suatu tempat, akan tetapi ia tidak mengingat tempat tersebut. Faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, hadza laysa faqhan fahtala laka fihi walakinna idhhab fasalli al-lailata ila al-ghadah. Imam Abu Hanifah berkata, ini bukan masalah fikih sehingga aku bisa memberikan solusi kepadamu, akan tetapi laksanakan salat dari malam hingga esok pagi, insyaallah engkau akan mengingatnya. Fa innaka satadhkuru insyaallah ta'ala. Fafa'ala ar-rajulu dhalika, lelaki itu melaksanakan salat itu. Falamma yamdu illa aqalla min rubu'al laili hatta dhakara al-mawdi'u faja'a ila Abi Hanifah fa akhbarahu. Baru saja ia laksanakan seperempat malam, ia mengingat tempat itu, kemudian ia datang menemui Imam Abu Hanifah dan memberitahukannya. Faqala qad 'alimta anna asy-syaitana la yad'aka tusalli hatta tadhkuru. Imam Abu Hanifah berkata, aku tahu bahwa setan tidak akan membiarkanmu melaksanakan salat sampai engkau ingat. Mengapa tidak engkau sempurnakan? Fahala atmamta lailataka syukran lillahi azza wa jalla. Mengapa tidak engkau sempurnakan salat sepanjang malam sebagai ungkapan rasa syukurmu kepada Allah? Man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang akan terperosok sendiri ke dalamnya. Warada anna rajulan taraka walidaini ba'da mamati wa khalafa lahuma ma la illa ba'sa bihi. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki meninggal dunia, ia meninggalkan dua orang anak dan harta yang cukup, kemudian harta tersebut dibagi dua, kedua anak tersebut menggunakan harta yang mereka peroleh. Faqtasamahu wa tasarrafa kullu minhuma fi haqqihi fashtaghala الابن الأصغر في التجارة وأخلص لله في عملي وكان كثير التصدق لا يبخل على عباد الله بنعمة. Anak yang kecil menggunakan harta tersebut di dalam bidang dagang, ia tulus ikhlas dalam pekerjaannya, ia banyak bersedekah dan tidak kikir terhadap orang lain, ya. فنمت تجارة وازدادت أمواله وأصبح ذا ثروت طائلة ولم يكن له أعداء لذلك كانت أمواله محصنة la yu'tharu fiha hasadun, ya. Perdagangannya tumbuh pesat, hartanya semakin bertambah banyak, ia memiliki banyak harta dan tidak mempunyai musuh, oleh sebab itu hartanya terjaga, tidak ada orang yang dengki. Ammal ibnul akharul faqad salaka tariqul al-ghawayatu hatta ahlaka tharwatuhu fil khamri wal maisir wal zina. Sedangkan kakaknya ia menjalani hidup yang tidak benar sehingga harta bendanya sia-sia dalam khamar, judi dan zina. فنفذ أمواله أن آخرها وأصبح فقيرا لا يجد ما يقتات به ومع ذلك كان أخوه كثير العطف عليه. Maka akhirnya hartanya pun habis, ia menjadi miskin, bahkan ia tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meskipun demikian saudaranya tetap mengasihi dan melindunginya, memberikan makanan dan pakaian cukup untuknya. Yu'awwihi wa yaqdumu lahu minal ma'kuli wal malabisi ma yakfihi. Walam yaktafi hadza bi'atfi akhihi alaihi, ya. Akan tetapi kakaknya tidak membalas budi baiknya, ya. Bal akhadha al-hasadu yatamakkanu min qablihi li akhihi wa fakara fi tariqihi yudhi'u biha tharwatu akhihi. Akan tetapi dia iri, ia iri dan dengki terhadap adiknya. Ia berpikir untuk melenyapkan harta yang dimiliki adiknya agar sama-sama miskin seperti dirinya, hatta yasiru mumathilan lahu fil faqri wa bidzalika yatma'annu qalbuhu fala yu'ayiruhu an-nasu bi faqrihi wa yashiduna bi sam'ati akhihi fasara yajtahidu lil wusuli ila tanfidhi aradihi ad-dana'i wa akhiran ihtadda bi wahyi min iblis ila rajulin hasudin ishtahara bi hasadihi. Dengan demikian hatinya merasa tenang, orang lain tidak akan mengejeknya dengan kemiskinannya dan mengagung-agungkan adiknya yang sukses, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang keji dan hina. Akhirnya ia mendapat bisikan iblis agar ia datang kepada seorang yang sangat dengki. Tidak ada orang yang selamat dari kedengkiannya. Wa kana al-hasadu
وقليل من القوم من نجا من حسده وكان الحاسد ضعيف البصر. Tetapan mata orang yang dengki itu lemah, ya. La yakadu yara illa anna qurb. Ia nyaris tidak dapat mengenali orang lain kecuali dari jarak dekat. Fadhahaba al-akhul ka'akbaru ila hadha ar-rajul al-mashhur bihasadatihi. Kakak pedagang sukses itu pergi kepada orang yang dengki yang terkenal itu, ya, وطلب منه حسد أموال أخيه مقابل أجر يدفعه عند هلاك ثروته وأخذه إلى طريق كانت تمر منه تجارة أخيه فنبه الأخ الأكبر الرجل الحسود إليها. Sebagai upahnya adalah harta adiknya itu. Ia memberitahukan jalan yang biasa dilalui adiknya ketika ia berdagang. Ia berkata, bersiap-siaplah, dagangan adik saya telah mendekat lebih kurang 1 mil lagi. التجارة قائلا استعن فقد قربت تجارة أخي وصارت علي بعد ميل واحد منها. فقال الرجل الحسد يا لقوة بصرك. Orang lelaki itu berkata, alangkah kuatnya tatapan matamu, ya. Ataraha ala hadzal bu'da. Apakah engkau bisa melihat dari sejauh itu? Ya laitali basara qawi mithlu basaraka fasha'arna sahibuna bi'allam fi ra'si wa adlamtu 'aynahu wa 'ami fil hali wa marat tijaratu akhihi salimatun la yamsuha su'un. Andai tatapan mataku seperti tatapan matamu, tiba-tiba ia merasakan sakit kepala, kedua matanya menjadi gelap, dan saat itu ia juga menjadi buta. Perang dagangan adiknya lewat dengan selamat tanpa ada bencana apapun. Wala yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Tipu daya yang keji hanya akan menimpa pelakunya. Huqiya anna khadimu ba'dul muluki. Diwariatkan bahwa pembantu raja menemukan seorang anak kecil yang dibuang di jalan. Attaqatu tiflan kana matruhan bit-tariqi fa'amara al-maliku bidhammihi ila ahli baitihi. Raja memerintahkan agar mengambil anak kecil itu dan membawanya ke keluarganya. Wasamahu Ahmad al-Yatim. Dia menamakan anak itu dengan Ahmad Yatim, ya. Falamma nasha'a, ketika anak itu besar, zaharat alaihi amaratun najabatu wal fitnatu. Ketika anak kecil itu besar, ia terlihat dalam dirinya tanda-tanda kemahiran dan kecerdasan. Wal fatanatu fahadzabahu wa 'allamahu wastafahu wa qaddamahu fi jami'i a'malihi wa syu'uni qasrihi wa dhata yawmin amarahu an yuhdara syai'an min ba'di hujuratihi. Ia pun dididik dan diberi perjalanan, ia dipilih dan dibidalkan dalam semua pekerjaan dan urusan istana. Suatu hari ia diperintahkan agar menghadiri suatu acara dalam suatu ruangan, ya. وحين ذهب رأى جارية كانت مقربة من الملك في حال مريبة مع خادم من خدم القصر, ya. Ketika ia pergi, ia melihat seorang perempuan kerabat raja berduaan dengan seorang pembantu istana. Perempuan itu meminta agar menyembunyikan peristiwa itu. Fatusalat ilaihi ayyaktuma khabara wa 'aradat nafsiha alaihi faqala ma'adallahu an akhwanul malik wa qad ahsana ilayya thumma tarakaha wa ansarafa. Ya, perempuan itu agar menyembunyikan peristiwa itu, ia merelakan dirinya kepada Ahmad Yatim. Akan tetapi Ahmad Yatim berkata, aku berlindung kepada Allah, aku tidak mungkin mengkhianati raja, ia telah berbuat baik kepadaku. Kemudian ia pergi. Fa'ujatat al-jariyatu fi nafsiha khifah wa tahawahhamat annahu shayfashi sirraha. Perempuan itu merasa ragu, ia merasa Ahmad Yatim akan membukakan rahasianya, ya. Fadhahabat ilal maliki bakiyatun syakiyatun fasa'alaha. Kemudian ia datang ke raja dengan menangis. Ia menangis. Raja bertanya kepadanya, ada apa? Faqalat inna Ahmad al-Yatim. Perempuan itu berkata bahwa ahanat ayat rawadaha an nafsiha wa hamma ayyaqaharha ala fi'li munkarin. Perempuan itu berbunyi Ahmad Yatim ingin melakukan perbuatan keji terhadap dirinya, maka raja pun murka, ia membunuh Ahmad Yatim. Faghadaba ashaddu ghadaban wa 'azama ala qatlihi. Faqala li kabiri khitmihi. Raja berkata kepada pembantunya, idza ba'athat ilayka ahadan bikadza aw kadza faqatuluhu wa ba'atha bi ra'sihi ilayya. Raja berkata kepada pembantunya, jika aku mengutus seseorang seperti ini, maka bunuhlah dan kirimkanlah kepalanya kepadaku. Tidak berapa berselang, wa ba'da qalilin ahdara al-malik Ahmadul Yatim. Tidak berselang datanglah Ahmad bin Yatim. Wa qala lahu
dan raja berkata, idhab ila fulanin wa talaba minhu kada kada, pergilah engkau kepada si fulan dan mintalah anu dan anu kepadanya. Ya, famtathala wa dhahaba, kemudian Ahmad Yatim pergi. Fa fima huwa fi tariqi laqa ba'dul khadam, ketika dia berada di perjalanan ia bertemu dengan pembantu raja. Ya, fahakkamuhu fi amri ikhtalafu fihi fa akhbarahum bima huwa mukallifun bihi, mereka meminta keputusan kepadanya tentang suatu perkara yang masih samar. Ahmad Yatim memberitahukan tentang tugasnya. Mereka berkata, faqalu, berkata, nabathul khadimu fulanun, kami akan melaksanakan kami akan mengutus si anu untuk melaksanakan tugasmu. Liyahdhara ma tatluba hatta tafsilu fi amrina fa ajabahum ila ma talabu ya. Kami akan tapi engkau mesti menyelesaikan perkara kami. Ahmad Yatim menyetujui permintaan mereka. وذهب ذلك الخادم وأخبر رئيس الخدم برسالته فقاتله وحز رأسه. Pembantu itu pergi melaksanakan tugas Ahmad Yatim, kemudian pembantu raja membunuhnya dan memenggal kepalanya, kemudian membawanya kepada raja. Waja'a biha ilal malik, dan dia datang ke raja. Falamma abasarahu wa kashafa anhu al-qata', ketika raja melihat dan membuka penutup kepalanya, ia melihat kepada orang lain. Ra'a ra'san ukhra فأمر بإحضار أحمد اليتيم فسأله عن خبره فأخبره بما كان. Raja meminta agar menghadirkan Ahmad Yatim. Raja meminta penjelasan Ahmad Yatim, menjelaskan apa yang terjadi. Faqala lahul malik ata'rifu li hadzal khadimu dhanban, raja berkata kepadanya, apa engkau mengetahui kesalahan pembantu ini? Qala na'am, ya, katanya, innahu fa'ala kadza wa kadza ma'a fulanatil jariyah, ia telah melakukan anu dan anu dengan seorang perempuan. Ya, wa qad sa'alani billahi rabbi an aktuma khabarahuma, mereka berdua mintaku agar menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Falamma sami'a al-amiru dzalika sakana ma bihi, ketika raja mendengar itu ia pun merasa tenang. Wa amara bi qatlil jariyah, ia memerintahkan agar perempuan itu dibunuh. Ya. Wa 'ada ila Ahmad thiqatan bihi wa tama'annahu ilaihi, ia kembali percaya kepada Ahmad Yatim.